Ya, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana kabar kalian semua, Pak Sudas? Alhamdulillah. Tetap ya, alhamdulillah. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, masih mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker ya. Jadi untuk memulai pelajaran kita pada hari ini tentang sejarah Indonesia, saya akan memberikan kesempatan pada salah satu peserta didik untuk membaca doa. Ya, jadi salah satu peserta didik diminta memimpin pembacaan doa. Iya. Ya, Reza Afandi supaya memimpin pembacaan doa. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa bersama. Aku biduni ilma warzuqni fahman. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran daripada peserta didik sebagai bentuk daripada pembentukan kedisiplinan. Ya, namun untuk daftar hadir ini akan saya kirimkan di Google Meet ya. Ya, dan itu diisi masing-masing peserta didik. Ya, ada linknya saya sudah bagikan kepada peserta didik supaya diisi lalu kemudian dikirim kembali. Diharapkan kepada peserta didik supaya mematikan dulu mic-nya ya, mematikan mic-nya. Tetapi tetap dinyalakan daripada kameranya. Kamera tetap dinyalakan, mic saja yang dimatikan. Ya, baik. Berikutnya, apakah anak-anak sekalian sudah membaca materi ajar yang sudah dikirimkan melalui dengan WA kemarin? Apakah sudah dibaca? Ya. Jadi dalam materi, jadi dalam materi itu yaitu tentang pembebasan Irian. Jadi tentang pembebasan Irian Barat ya dalam materinya. Ya. Kaitannya dengan materi kemarin yaitu tentang terbentuknya daripada demokrasi terpimpin. Ya, mungkin ada yang tahu demokrasi terpimpin itu siapa yang menjadi pemimpinnya atau ke Orde Lama itu siapa presiden Orde Lama? Ya benar. Jadi presiden pertama Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Ya. Jadi pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno ini terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa pembebasan Irian Barat. Nah, inilah yang kemudian yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Apa manfaat daripada pembelajaran pada hari ini tentang mempelajari pembebasan Irian Barat? Jadi dalam pembebasan Irian Barat manfaatnya adalah di mana bahwa bangsa Indonesia di sini bersungguh-sungguh memperjuangkan daripada ya dalam bentuk apapun baik fisik maupun harta atau kehidupan mereka dalam memperjuangkan daripada
pembebasan Irian Barat. Karena ini merupakan harkat dan martabat daripada bangsa Indonesia yang ingin kembali dijajah oleh bangsa Belanda. Ya, baik, saya presentasikan daripada PowerPoint pembebasan Irian Barat, yaitu apakah sudah kelihatan? Di kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pembebasan Irian Barat. Ya, ini gambar apa ini? Peta Indonesia ya. Ya, berikutnya kehidupan politik bangsa Indonesia, tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran diskusi, tanya jawab melalui Google Meet, peserta didik mampu menganalisis peristiwa bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat. Berikutnya, upaya pembebasan Irian Barat yaitu perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi di sini artinya bahwa dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat, bangsa Indonesia menempuh daripada jalan damai ataukah perundingan. Seperti misalnya perundingan dalam konferensi Meja Bundar, perundingan Kolombo, perundingan ke Asia, dan perundingan New York. Berikutnya adalah konfrontasi politik. Konfrontasi politik di sini Indonesia sudah mulai keras terhadap bangsa Belanda dalam konfrontasi dalam pembebasan Irian Barat, ya, yaitu mereka memutuskan daripada hubungan terhadap Irian terhadap kolonial Belanda. Berikutnya konfrontasi ekonomi. Jadi dalam konfrontasi ekonomi di sini bangsa Indonesia, ya, jadi dalam konfrontasi ekonomi bangsa Indonesia kemudian membatalkan daripada salah satunya membatalkan daripada hasil KMB. Ya, berikutnya adalah konfrontasi militer. Dalam konfrontasi militer ini bangsa Indonesia membebaskan daripada Irian Barat dengan menempuh jalur militer. Ya, jadi menempuh jalur militer. Ya, berikutnya ini ada konfrontasi politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Berikutnya ini adalah kapal dalam gambar kapal pada saat konfrontasi politik militer yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ini adalah kapal daripada macam Tutul yang ditumpangi oleh Yos Sudarso pada saat itu. Nah, berikutnya ini adalah pertempuran Laut Arut. Ini adalah gambar Yos Sudarso. Nah, ini adalah isi Trikora, gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang merah putih, tanah air Indonesia bersiap untuk mobilisasi umum. Ini adalah gambar daripada perundingan New York antara Belanda dengan Indonesia di Amerika Serikat, di mana bahwa Indonesia diwakili oleh Adam Malik, sementara Belanda diwakili oleh Dr. Androyen. Ya, salah satu isinya adalah penghentian daripada menembak atau permusuhan di Irian Barat. Lalu yang terakhir isinya itu adalah pembentukan daripada PPRA, penentuan pendapat dari Papua. Dan ini terlaksana, PPRA ini terlaksana pada tahun 1969 mengingat terjadinya daripada pemberontakan G30 SPKI di tahun 1965. Sehingga Soekarno pada saat itu tidak sempat melaksanakan atau melakukan daripada PPRA di Papua. Ya, jadi itu adalah akhir daripada perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi ini adalah monumen Mandala yang mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa di tempat inilah pernah dilakukan daripada komando atau pusat komando pembebasan Irian Barat. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, ya,
yaitu diskusi kelompok LKPD ya. Diskusi kelompok LKPD, silakan didiskusikan. Ya, saya kasihkan waktu. Jadi nomor 1 itu untuk kelompok 1 ya. Nomor 2 itu kelompok 2, 3 dan 4 kelompok 3. Ya. 5 itu untuk kelompok 4, 6 dan 7 untuk kelompok 5. Ya, apakah sudah selesai? Ya, Pak. Diskusinya? Oh ya, baik. Kelompok 1 coba presentasikan diskusinya, hasil diskusinya. Ya, Pak. Ya. Yang lain Baik, coba terima kasih. disimak, didengarkan ya. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang soal jawaban nomor 1 tentang dalam mempertahankan Irian Barat agar tetap menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan cara diplomasi. Baik, saya akan menjawab yaitu kesepakatan yang diberi nama perjanjian New York berikut ini. Perjanjian New York. A. Menghentikan permusuhan. B. Setelah persetujuan disahkan 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. C. Pasukan Indonesia tetap tinggal di barat yang berstatus di bawah UNTEA. Angkatan Perang Belanda dan pegawai berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Untuk kelompok Dan yang terakhir yaitu konsolidasi, yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Demikianlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan Irian Barat melalui konfrontasi militer. ya, coba. Uraikan faktor ekonomi penyebab bangsa Indonesia terus-menerus memperjuangkan Irian Barat. Ya, coba. Siapa yang bisa menjawab? Astrid. Yaitu di mana bahwa Papua atau Irian Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tambang emas terbesar di dunia. Iya. Jadi Papua itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Itu kesimpulan dari pertemuan kita, yaitu bahwa upaya pembebasan Irian Barat itu dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan 4 jalan. Ucapan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Jadi hasil pembelajaran tentang Irian Barat pada hari ini. Jadi hari ini kita akan, saya akan memberikan tugas rumah ya. Tugas rumahnya itu adalah tentang arti penting bagi Indonesia, yaitu pembebasan Irian Barat. Apa arti pentingnya bagi Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat? Itu adalah tugas di rumah. Nah, pelajaran kita pada minggu yang akan datang yaitu tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ya, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ya, adapun tadi sudah instrumen penilaiannya itu dikirim nanti di Google Meet. Ya, melalui Google Meet ya. Ya, Google Form. Ya, melalui Google Form. Ya, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.